Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. Terima kasih sudah subscribe di channel saya, Dian Purwa Hobi. Semoga kita menjalin silaturahmi agar selalu menjaga pertemanan kita, sedulur-dulur kita bisa berkawan di mengikuti channel video-video saya. Oke, bersama saya Dian Purwa. Terima kasih. Ku berdiri dan tanpa lelah, meski terik panas hujan datang, tetap tenang dan jangan pernah menyerah. Teruslah kau melangkah tanpa harus kau merubah arah. Diam saja dan coba lihatlah, biarkan burung yang bersuara. Assalamualaikum. Bersama saya Dian Purwa kembali, selalu mengulas tentang gimana mengembalikan performa ataupun menstabilkan khususnya cucak hijau mania para kawan. Pembahasan kali ini di dalam kalian penanganan ataupun memang benar-benar yang sudah susah sekali dengan pengondisian cucak hijau, memang harus kita detail jeli untuk pemahaman cucak hijau kalian para kawan. Karena di dalam cucak hijau itu memang yang dibutuhkan itu tidak dari segi harus kita juara, tapi gimana caranya untuk kita menstabilkan perawatan itu para kawan. Oleh karena itu, dengan berbagai macam kita harus menciptakan emosi, menciptakan tenaga, menstabilkan birahinya. Itu yang benar-benar pokok penting dalam cucak hijau tersebut para kawan. Maka yang harus kalian amati, yang harus kalian simak baik-baik, adanya kendala yang memang sering berulang-ulang ataupun di kolom komentar yang banyak bertanya dengan kendala-kendala seperti lagi birahi ataupun dia sudah jamtrok. Memang kita harus menelaah gimana, cari tahu sedetailnya kenapa burung itu seperti itu para kawan. Untuk penanganan yang memang burung itu birahi, yang saya akan bahas di video kali ini, itu yang memang sangat sakral para kawan. Maka yang harus kalian tahu, kalau memang di cucak hijau itu pasti birahi para kawan. Nah, dengan cara penanganan itu, gimana caranya kita untuk menstabilkan birahinya itu, maka harus kalian simak dan memang harus perhatikan benar-benar detail. Karena birahi itu pun, itu memang dalam jangka setahun ataupun memang burung yang terlalu banyak IF bisa birahi juga, tapi penanganannya lebih cepat kalau memang dia birahi karena IF.
Kalau birahi karena orang itu juga sangat cepat. Tinggal kita kerodong, jangan sering lihat kita, jangan sering dimanjakan, kasih pepaya, kita main umbar, habis itu kerodong lagi, masukin umbaran, masukin sangkar harian, kita kerodong, sudah beres para kawan. Tapi yang biasanya melakukan birahi yang berulang-ulang itu ada yang namanya musim kawin para kawan. Di situ yang memang agak istilahnya itu dia memang siklus di setahun sekali para kawan. Ada yang namanya burung cucak hijau itu ada faktor birahi musim kawin. Nah, kalau dengan kita menemukan birahi yang dia memang musim kawin seperti ngeleper, kalau lihat kita, lihat burung, kadang dia digantangkan kayak muser-muser gak karuan, kadang dia gembung melet di waktu gantangan, kadang harian pun juga seperti itu. Kalian sudah lakukan sebulan, 2 bulan, memang gak ujung usai, itu dinamakan sedang birahi musim kawin para kawan. Cara menanganinya kalau seperti itu ya istirahat para kawan. Tapi ya ada juga yang menggunakan terapi betina, itu ada. Tapi biasanya kalau burung seperti itu nanti malah ketergantungan para kawan. Tapi kalau menurut saya mending saya tidak pernah melakukan yang namanya dengan menggunakan betina, karena kita yang dinamakan burung lomba para kawan. Tapi nanti kalau dia kok sudah selesai masa birahinya kawin, kalian kebiasaan dengan betina, nanti selanjutnya dia pasti minta seperti itu para kawan. Kadang nanti kalau dia terbiasa dengan betina, kita melakukan seperti itu, di gantangan itu ada kadang, coba kalian amati cucak hijau maupun segi siulannya itu ada yang menyerupai betina para kawan. Nanti dia kayak ibaratnya itu akhirnya kayak gelabakan gitu Pak para kawan. Itu biasanya dia terdengar kebiasaan siulan betina para kawan, bukan karena dia gelabakan di atas karena dia OB ataupun dia kurang emosi ataupun dia kalah mental. Kadang ada yang siulan-siulan meskipun burung jantan pun dia menyerupai seperti siulan betina. Itu yang harus kalian amati para kawan. Saya sering terjadi dan saya sering mengamati, kadang yang begitu ada jamtrok sudah tengah permainan dia kayak gelabak gitu para kawan. Itu saya sering melihat para kawan, kayak kaget gitu istilahnya. Nah, dengan itu kalian makanya harus benar-benar ibaratnya itu mencari tahu kelemahan burung kita para kawan. Halnya kita juga mempelajari musuh kita juga para kawan. Ada juga yang memang benar-benar sudah melakukan terapi embun ataupun kasih pepaya, mentimun, tetap dia masih birahi. Yang namanya seperti itu jangan dilombakan dulu kalau lagi musim kawin. Istirahatkan saja sampai 2 bulan para kawan. Kalau kalian tetap melombakan ya pasti zong terus, pasti banyak kendala nanti para kawan. Jadi akhirnya dia terbiasa. Kalau nanti kita melombakan dengan memang kita melakukan terbiasa seperti itu, ya nanti dia akan seperti itu terus para kawan. Makanya dengan main cucak hijau, usahakan burung benar-benar fit dan kita harus jeli kondisinya hariannya itu para kawan. Tapi kalau memang dia nggak birahi musim kawin, cuma dia birahi terhadap IF, birahi terhadap empunya, itu malah kadang dimainkan dia bisa bagus melihat musuh para kawan.
Tapi kalau memang burung birahi musim kawin, emang lagi musimnya, itu ya mending kita istirahat aja para kawan. Biasanya kalau tipe-tipe dia menandakan musim kawin, itu biasanya seminggu 2 minggu birahinya enggak selesai para kawan. Dia pasti gembung, melet terus hariannya. Saya biasanya menafsirkannya itu 2 minggu. Kalau dia sudah kelewat 2 minggu, dia masih seperti itu, berarti dia tandanya pengen istirahat saja para kawan. Ini yang benar-benar harus kalian simak. Soalnya kalau kita tidak jeli terhadap burung kita sendiri, akhirnya kita menyalahkan di berbagai faktor kendala-kendala itu para kawan. Pengennya kan seperti di video ini, bisa kerja jam trok 1 titik, durasi awal akhir, itu yang kita harapkan. Tapi ya namanya kita memang harus jeli di hariannya, jeli waktu saat dia sedang birahi atau tidaknya, itu kan kita sendiri yang memprediksinya para kawan. Jadi jangan asal menggantang, kita lihat dulu musim birahinya seperti apa, kita harus memang pahami para kawan. Ini yang benar-benar kalau bermain cucak hijau kita mencari titik amannya para kawan. Tapi kalau dilombakan terus masih yong, nanti kalian otak-atik lagi IF-nya, kalian jemurnya tambahi, nanti embunnya kalian tambahi, tak ujung usai, akhirnya rusak burung itu para kawan. Akhirnya banyak bulu berjatuhan, bulu kecil, bulu besar, akhirnya dia tak kunjung kita tidak bisa buat main para kawan. Makanya namanya musim birahi kawin, istirahat saja para kawan. Itu yang biasanya dalam arti kita pahami detail para kawan. Kalau kita tidak memahami hal tersebut, pasti kita disetel ulang-ulang terus para kawan. Kasihan burungnya para kawan. Sebenarnya untuk di pokok permasalahan cucak hijau itu kita konsisten dan jeli saja para kawan. Kita memahami satu persatu. Misalnya kalian punya burung lebih dari 2 atau 3, kita perhatikan satu persatu aja dia pengennya seperti apa. Soalnya di kunci cucak hijau ya kita menaikkan emosi, meredamkan emosi, menaikkan birahinya dan meredamkan birahinya, itu saja para kawan. Kalau kalian sudah bisa memahami itu, nanti kedepannya enak kalau pengen bermain cucak hijau para kawan. Dan yang satu lagi, memang jam terbang kita latihan di lokasi lomba itu perlu juga para kawan, untuk melatih mentalnya itu. Meskipun nggak harus lomba ataupun nggak ikut dilombakan, tapi dia menikmati suasana di gantangan situ, alangkah baiknya mengetes mental cucak hijau itu sendiri para kawan. Makanya jangan takut kalau burung kalian lagi OB, pahami dulu OB-nya seperti apa para kawan. Di situ yang harus kalian perhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan seperti itu, ya akhirnya nanti menyalahkan burung kita terus. Sampai di sini untuk ulasan saya. Semoga menjadi selalu acuan buat cucak hijau kalian, dan kita selalu belajar dan sharing untuk memahami karakter-karakter cucak hijau yang kalian punya. Selalu tetap konsisten dan jangan takut burung kita birahi, cucak hijau itu pasti birahi para kawan. Ya halnya burung lainnya lah, nggak cucak hijau saja. Maka dari itu kita menyiasati birahinya burung itu dengan cara kita masing-masing dan harus jeli para kawan. Oke, terima kasih. Salam kicomania, khususnya Jamdrok Mania Nusantara.